Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Bali dan tentunya kita masih bersama dengan Ketua KPU Provinsi Bali Bapak Idewo Agung Gede Lidartawan. Sekali lagi kami informasikan untuk Anda, jangan lupa bagi Anda yang ingin bertanya silakan menghubungi kami di 0361 231 023. Pak Agung, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kelompok lansia juga yang harus diperhatikan di sini, terutama kelompok lansia yang memiliki penyakit bawaan. Lantas apakah ada jalur khusus Pak untuk lansia untuk mencegah klaster COVID di Ya, pilkada? jadi di KPU RI sedang dibangun sebuah sistem ini ya. Jadi bagaimana kotaknya berjalan. Baik. Ya, mudah-mudahan saja ada regulasi yang secepatnya muncul. Tapi yang jelas selama ini kalau yang sakit, yang laporkan dirinya sakit ke ke Kelian Banjar ataupun ke KPPS itu, sepanjang itu tidak terlalu jauh jaraknya dari TPS, dulu dilayani. Baik. Ya, tetapi setelah jam 12 biasanya, setelah semua yang datang baru dilayani. Tapi sekarang kita tinggal menunggu kebijakan dari Jakarta terhadap ini. Satu hal yang menarik sebenarnya yang saya masih pusing sampai sekarang adalah Bangli sama Karangasem nggak punya rumah sakit rujukan. Kalau orangnya dirujuk di Denpasar ataupun di Badung, bagaimana? Kalau beliau kemudian telepon saya, Pak Ketua, saya ingin milih. Nah, ini padahal itu harus memberangkatkan orang dari Bangli ke Denpasar gitu. Baik. Misalnya. Ini yang belum selesai juga. Jadi masyarakat tunggu, saya akan berusaha semaksimal mungkin dan untuk mempercepat proses ini. Kalau memang diharapkan semuanya sudah siap, maka kalaupun KPPS akhirnya disuruh untuk ada kotak yang berjalan, ya kami akan lakukan. Baik. Kami siap untuk melaksanakan tugas itu. Jadi kemungkinan memfasilitasi itu pasti mungkin ya Pak ya, dan masih menunggu instruksi dari pemerintah KPU pusat. RI, ya. Baik, nah kemudian apabila, tadi sempat juga ditanya oleh Ibu Dewi, apabila ada pemilih tidak menggunakan masker, kemudian lantas untuk APD-APD yang lainnya seperti sarung tangan dan lain sebagainya itu juga disediakan atau mereka harus pulang atau gimana? Disediakan, semua disediakan. Oke. Ya, kecuali masker. Semua hal yang untuk melindungi dirinya kita siapkan. Ada hand sanitizer di sana, kita siapkan. Ya, dalam ukuran besar. Baik. Sehingga tidak perlu lagi bawa hand sanitizer, walaupun kita semua sekarang, saya sendiri selalu membawa karena itu adalah merupakan sudah kebutuhan kita Senjata bersama. kita Pak ya. Untuk kemudian bisa bertahan. tisu, kemudian seluruh perlengkapan diri termasuk sarung tangan itu disediakan. Walaupun masker hanya disediakan 2 box dalam pengertian bahwa memang kalau itu disediakan semua juga kewalahan kita untuk anggarannya. Ya, saya pikir itu semua hal yang ada di TPS, saya yakinkan tidak ada yang pulang tertular COVID-19. Tidak ada klaster pilkada Ya. seperti itu ya Pak ya. Oke pemirsa, tentunya ini akan menjadi aman, semuanya akan berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya, seperti apa yang kita harapkan ini, tentunya dengan butuh kerjasama, kemudian juga partisipasi dari masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga tidak perlu lagi untuk takut, sudah disampaikan secara jelas, secara detail oleh Pak Agung, apa-apa saja yang memang sudah dipersiapkan oleh KPU ini sendiri nih, untuk bisa menjaga keamanan dan kenyamanan kita bersama. Mungkin Pak Agung bisa disampaikan juga ke pemirsa yang ada di rumah terkait dengan mengajak mereka untuk bisa berpartisipasi dalam pilkada serentak nanti, karena pemilihan pemimpin nanti ada di tangan kita ini Pak, jangan sampai salah pilih, seperti apa? Ya baik, jadi kepada pemirsa dimanapun berada, saya berharap sekarang ini jaga diri dulu, ya, jangan kesana kemari yang tidak penting, kemudian terapkan protokol kesehatan, jangan ikut-ikutan kampanye yang sudah tidak diperkenankan oleh KPU, sehingga kalau ini semua kita sudah care, nanti 9 Desember apalagi mungkin sudah ada vaksinnya, mungkin saja nggak akan terjadi apa-apa. Ya, maka itu saya berharap sekali lagi sekarang kita harus semua ketat terhadap protokol kesehatan, sehingga nanti kita bisa hadir ke TPS 9 Desember 2020 dari jam 7 sampai jam 1 siang, menyalurkan partisipasi untuk memilih kandidat yang mampu membawa kita ke arah yang lebih baik setelah pandemi ini berakhir. Nah, baik kemudian Pak, itu pasti harapannya untuk kita bersama, dan ini kemudian untuk semakin meyakinkan masyarakat supaya jangan sampai mereka malah diajak untuk berkampanye sebenarnya sudah dilarang. Lantas kampanye-kampanyenya nih Pak, mungkin bisa lebih dijelaskan kembali yang boleh dilakukan oleh paslon selama masa pandemi ini. Ya, dan sanksinya Pak. Yang terpenting adalah sekarang ini kita sudah arahkan untuk melakukan kampanye dengan daring, ya. Jadi
jangankan kita yang sudah dewasa, anak-anak sekolah kita, SD itu pun sudah bisa daring. Kenapa nggak lakukan itu? Nah, dan kami juga akan membuat debat. Mari kita lihat calon-calon Bapak Ibu itu di debatnya. Mampu nggak dia menyelesaikan masalah-masalah ini lewat apa yang disampaikan nanti pada saat debat. Di situ akan kelihatan ya apa yang dia akan programkan, apa yang akan dia lakukan untuk mencegah dan menanggulangi bahaya ini. Maka itu ikuti, saran saya ikuti kandidat itu lewat kampanye-kampanye yang lewat media, ya, baik itu medsos, debat akan kami lakukan sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan sehingga dari situ masyarakat bisa menentukan pilihan yang tepat. Sudah sepatutnya kita beradaptasi sekarang ya Pak kita harus ke digital. Baik. Ya, termasuk KPU pun sosialisasinya udah digital. Karena kami juga sebenarnya ingin sudah menghentikan baliho-baliho yang di jalan itu. Betul sekali. Ya, sudah sangat tidak mengenakkan lingkungan dan juga akan bertentangan dengan Pergub Bali 97 pengurangan timbunan sampah plastik. Tapi sudah mulai. Jadi beberapa kandidat sudah bilang tidak mau bikin yang melupakan haknya mereka yang 200% dari jumlah yang dibuat KPU, dia tidak bikin. Nah, ini sudah mulai. Sudah bagus ya, Pak ya. Karena itu kami mencanangkan ini. Jadi kita ingin kita itu betul-betul peduli lingkungan. Betul sekali ya Pak. Jadi semoga ini bisa tersampaikan ke masyarakat ya dan juga paslon seperti itu. Dan ini sudah ada penelpon Pak yang bergabung bersama dengan kita pada siang hari ini. Om Swastiastu, selamat siang dengan Peka dari Denpasar. Oke, Swastiastu. Swastiastu. Silakan pertanyaannya. Ya, dengan adanya kritik dari ormas seperti NU dan Muhammadiyah, lalu turun backup yang terbaru dari KPU ya. Baik, dan Pak, yang kira sangat detail itu ya. Tetapi rasanya tingkat partisipasi itu masih meragukan. Kalau misalnya tingkat partisipasi itu di bawah 50%, apakah itu dianggap legalitas? Satu. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Pak. Jadi kalau yang namanya partisipasi itu tidak bisa kita diamkan gitu saja ya, karena kami juga berbuat. Jadi semua kita ajak bersama-sama, maka itu kami memberikan penjelasan, kemudian kami melakukan sosialisasi dalam rangka untuk meyakinkan pemilih supaya hadir ke TPS ya. Karena sebenarnya apa yang ditakutkan itu menjadi tantangan buat kami semua kemarin itu, karena target kita, kalau kemarin kita di Bali 83% loh ya, dan lumayan besar karena selama sejarah kepemiluan semenjak saya di KPU Provinsi baru kali ini saya lihat bahwa 83% dan target kita 85%. Dan kita coba untuk melakukan itu pertama melalui data pemilihnya. Data pemilih yang ampun dewo-dewo yang niket yang suruh Bang Dedi Rong 3 jangan lagi bawa ke TPS, kita sudah lakukan itu. Baik, nah, kalau itu sudah diminimalkan, maka partisipasi akan naik. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan kita meyakinkan kepada pemilih untuk datang bahwa tidak ada klaster lagi, mudah-mudahan ini bisa ini termasuk dorongan Peka mungkin di rumah nanti setelah mendengarkan ini, tolong sampaikan bahwa aman ternyata gue ngaji pun ngenikah kan ya. Mari kita sama-sama gitu ya. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Pak Agung ya, sudah sangat jelas sekali, sudah meyakinkan masyarakat ini untuk bisa lebih percaya, untuk berani datang ke TPS karena ini masa depan kita. Ini hanya diluangkan beberapa menit saja untuk memilih dan sudah dipastikan juga oleh Pak Agung bahwa dibutuhkan kerjasama dari segala lini, baik dari masyarakat, KPU, kepolisian dan lain sebagainya. Mari bersama-sama kita berikan suara kita untuk menjaga agar nantinya pilkada ini bisa berjalan aman, nyaman dan juga tetap mengedepankan kesehatan. Baik pemirsa, demikian dialog kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tentunya jangan lupa untuk terus ikuti protokol kesehatan dengan selalu kenakan masker, rajin cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Saya Putri Cahaya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Om Santi 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 Om. Terima kasih ya Pak ya.